Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang manajemen keuangan, mata kuliah pengantar bisnis. Dari kelompok 7, Uci Sylvia NPM 123, Sufi Hamza NPM 130, Angelina NPM 131, M Rido NPM 134, Viko NPM 23. Apa sih manajemen keuangan? Manajemen keuangan, kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang untuk mencapai tujuan utama perusahaan dan agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Tujuan manajemen keuangan menjaga arus kas, memaksimalkan keuangan perusahaan, mempersiapkan struktur modal, memaksimalkan keuntungan, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi resiko operasional, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan, dan mengurangi biaya modal. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua, budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga ada controlling, pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sufi Hamza. Di sini saya akan sumber pembelanjaan. Sumber pembelanjaan yang diperoleh dari pemilik disebut ekuitas atau modal. Harta sama dengan modal. Dan yang kedua sebagai akibat terjadinya harta sama dengan utang ditambah modal. Harta perusahaan yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan diperoleh melalui dua sumber, yaitu dari pemilik dan kreditur. Yang merupakan pembelanjaan dari pemilik disebut ekuitas, sedangkan sumber pembelanjaan yang diperoleh dari kreditur bagi pemilik akan menjadi suatu kewajiban untuk mengembalikan. Hal ini disebut sebagai kewajiban atau utang, sehingga transaksi keuangan keseimbangan akan selalu dipertahankan sama dengan utang plus modal. Dalam operasi usaha, dimungkinkan adanya pendapatan dan beban. Pendapatan adalah kenaikan harta yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa. Sedangkan beban adalah penurunan harta karena merupakan pengorbanan untuk meraih pendapatan. Dalam mengetahui berapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam suatu siklus akuntansi. Informasi berupa laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi yang panjang. Pada proses tersebut terdapat tahap-tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan hasil laporan yang baik dan merupakan sebuah pembelanjaan untuk melakukan tahap-tahap itulah yang kemudian disebut sebagai siklus akuntansi. Harta harus sama, siklus akuntansi atau merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Pada umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan. Dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik. Tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi. Yang kedua, mencatat transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, memindah bukukan atau posting transaksi pada jurnal ke buku besar. Selanjutnya, menyusun neraca saldo. Buat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya, menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, membuat jurnal penutup. Selanjutnya, membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan yang paling terakhir adalah jurnal pembalik. Laporan keuangan dari kelompok kami memberikan contoh laporan keuangan sederhana dari perusahaan jasa dengan sebagai contoh Lina Laundry. Jika diketahui neraca disesuaikannya sebagai berikut, ada kas, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, utang usaha, utang gaji, modal Lina, proyek Lina, pendapatan jasa,
beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusunan peralatan dengan total 45.887.000 di debit dan di kredit 45.887.000. Laporan laba rugi. Pendapatan jasa diketahui 24.915 dikurangi beban-beban dengan total 15.344.000 jadi laba bersih 9.571.000. Laporan perubahan modal untuk Lina Laundry, modal awal 17.112.000 di penambahan modal dari laba bersih dikurangi price yaitu 8.321.000 jadi modal akhir 25.433.000. Yang terakhir yaitu laporan keuangan dari neraca Lina Laundry. Untuk aktiva ada aktiva lancar yaitu kas perlengkapan dengan total 1.693.000. Lalu aktiva tetap dengan total 25.190.000. Total aktiva 26.883.000. Lalu untuk pasiva yaitu bagian kewajiban ada utang usaha dan utang gaji dengan total 1.450.000. Lalu modal dengan total 25.433.000. Jadi total pasiva 26.883.000. Total aktiva dan pasiva yaitu balance 26.883.000. Mengidentifikasi rasio-rasio keuangan. Kegunaan dari rasio analisis keuangan. Yang pertama, sebagai perwujudan visualisasi tentang sejarah perusahaan disertai dengan nilai keadaan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, perwujudan visualisasi kepada investor serta kreditor tentang kebaikan dan keburukan suatu keadaan atau tempat keuangan perusahaan dari satu periode ke periode yang lainnya. Yang ketiga, mampu menetapkan efisiensi kinerja pada manajer perusahaan dengan dituangkan ke dalam catatan keuangan serta laporan keuangan. Yang keempat, adanya kemungkinan manajer keuangan melakukan prediksi reaksi dari para calon investor serta kreditor saat melakukan pencarian guna menambah dana. Yang kelima, mampu mewujudkan pembuatan keputusan. Adanya pertimbangan serta melakukan prediksi berdasarkan tren pasar dengan pencapaian perusahaan serta prospek yang akan terjadi nanti di masa datang. Dan yang keenam, standarisasi ukuran penilaian perusahaan agar memudahkan untuk memahami posisi perusahaan yang berada di kalangan industri lainnya. Berdasarkan pernyataan Irawati tahun 2005 tentang rasio keuangan merupakan teknis analisa di bidang manajemen keuangan. Analisis rasio keuangan dimanfaatkan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan suatu perusahaan di periode tertentu. Cara tersebut dilakukan dengan melakukan perbandingan dua variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan dan diletakkan pada kolom neraca atau laba rugi laporan perusahaan yang ada. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio rentabilitas atau probabilitas. Rasio yang mewujudkan skill perusahaan dalam menciptakan laba pada periode tertentu, serta memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional. Yang kedua, ada rasio likuiditas. Kemampuan sebuah perusahaan membayar kewajiban finansial jangka pendek merupakan analisis rasio keuangan bersifat likuiditas. Likuiditas tidak hanya tentang keadaan keuangan perusahaan saja, namun tentang keahliannya merubah aktiva lancar jadi uang kas. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Untuk mengatur kegunaan dari seluruh sumber daya yang ada dengan analisa keuangan yang efektif, perbandingan bertahap pada penjualan dan investasi dari jenis rasio yang dilibatkan pada aktiva keuangan. Selain itu, adanya persediaan aktiva tetap serta yang lain merupakan tolak ukur adanya rasio aktivitas ini. Yang keempat, ada rasio solvabilitas atau leverage ratio.
keahlian sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam waktu jangka pendek serta jangka panjang jika terjadi likuidasi atau pembubaran perusahaan. Sedangkan jika perusahaan terjadi solvable, maka perusahaan tersebut memiliki aktiva atau kekayaan yang mencakup pembayaran semua hutang. Sebaliknya, jika perusahaan tak mampu membayar hutangnya, artinya terjadi insolvable. Yang kelima ada rasio investasi. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari analisis rasio keuangan tersebut memiliki nilai manfaat bagi para investor, sesuai fungsi laporan keuangan bagi investor untuk menilai kinerja sekuritas saham di pasar modal. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Vico Algifari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan manajemen keuangan dengan sistem informasi manajemen. Di dalam sistem informasi manajemen terdapat bagian yang berfokus terhadap masalah keuangan, seperti halnya manajemen keuangan, yaitu sistem informasi manajemen keuangan. Sistem informasi manajemen keuangan adalah sebuah sistem yang mengumpulkan dan mengolah semua data keuangan menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang merupakan gabungan atau kumpulan dari beberapa subsistem keuangan yang saling terkait dan terhubung dalam jaringan yang sama untuk menghasilkan informasi keuangan perusahaan. Nah, berikut adalah model sistem informasi keuangan. Terbagi menjadi dua subsistem, yaitu subsistem input dan subsistem output. Sistem input terdiri dari intelijen keuangan, audit internal, dan pemrosesan transaksi. Selanjutnya ada subsistem output. Subsistem output terdiri dari subsistem peramalan dan perencanaan keuangan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem informasi manajemen keuangan, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mampu menghubungkan kantor satker ke jenjang di atasnya. Yang kedua, mendukung efisiensi, aktivitas, dan kelancaran penyusunan laporan keuangan sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan keuangan. Adapun fungsi sistem informasi manajemen keuangan, yaitu untuk menentukan hasil dari pelaksanaan operasi perusahaan, meliputi yang pertama, adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan. Kedua, membuat laporan untuk pimpinan. Selanjutnya, untuk dapat mengikuti arus harta dan hutang perusahaan. Di dalam fungsi ini meliputi pemeliharaan terhadap bermacam buku dan rekening seperti kas, rekening milik, dan lain-lain. Dan fungsi yang terakhir adalah untuk mempermudah perencanaan kegiatan perusahaan, tindak lanjut daripada pelaksanaan, dan perbaikan dari rencana-rencana. Selanjutnya, sifat sistem informasi manajemen keuangan. Sistem informasi manajemen keuangan harus memiliki sifat-sifat di dalam sistem informasi keuangan, yaitu relevan dan materialitas, formal dan substansi, tingkat kepercayaan, bebas dari bias, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Demikian penjelasan saya tentang kaitan manajemen keuangan dengan sistem informasi manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi manajemen keuangan. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, kami ucapkan